Bismillah, hari ini Minggu 11 Mei 2025. Dibantu Bang Dana. Tuang. Masukkan ke dalam bubuk. Ya, kawan bubuk. Bubuk liar. Tanam bubuk liar. Dikit aja, separuh aja, ya dikit aja, jangan semua. Daup, dah, daup, dah, taruh sana. Nah, setengah aja, tuh, setengah aja, jangan semua. Dah. Sore ini saya mau coba menanam jeruk tangerine import. Ada 100 lebih biji. Dan sengaja saya tanam setiap biji di satu polybag kecil. Media tanamnya saya pakai dua merek favorit, ya, Sukatani dan Pak Tani, dan ditambah sedikit kokopit. Komposisinya pakai feeling aja. Pak Tani memang cenderung basah, karena itu kita tuang setengah. Sudah ada 100 bungkus ya. Nah, kita mulai masukkan bijinya ini ya, jenis Marcot Australia. Kita mulai dari sini. Oke, Bang Dana, silakan yang Bang Dana. Yuk silakan. Saya nggak tahu pasti ini termasuk Mandarin Daisy Tangerine atau Honey Marcot Tangerine. Yang jelas saya dan keluarga sudah makan. Rasa manisnya kuat dengan sedikit rasa asam. Seger ya, dan juicy banget. Warna kulitnya orange kemerahan, kenceng, berkilau dan tidak keriput. Oh iya, saya akui kegiatan tanam-menanam memang butuh ilmu, praktik langsung, dan juga pengalaman panjang kalau mau berhasil. Tapi tentu jangan takut mencoba. Kalau saya pribadi ya tinggal googling. Tapi kalau untuk skala besar dan luas dengan dana triliunan ya, seperti proyek food estate di bawah koordinasi Pak Prabowo sebagai Menhan ya waktu itu, ya harus wajib lah melibatkan banyak tenaga ahli. Ya, baik tenaga ahli tanah, ahli jenis tanaman, ahli hama, ahli pengairan, ahli perawatan, dan lain-lain, agar menjadi agribisnis yang sukses ya, dan berkelanjutan demi ketahanan pangan nasional. Tapi karena Prabowo kemarin sudah mempersilahkan impor tanpa harus ada kuota-kuota, saya nggak heran proyek food estate nasibnya sekarang ya wallahu a'lam bishawab. Menteri Pertanian
Pak Amran Sulaiman ada ngomong di media soal kenapa food estate gagal. Bahkan ya, dia juga menyebut dulu ada wapres yang memarahinya dalam menangani mafia pertanian. Wow, berarti di level atas pejabat negara, ya tanpa menyebut nama, ternyata ada persaingan, konflik kepentingan, istilahnya sikut-menyikut di antara mereka. Ya nggak kompak lah mengurus kepentingan nasional. Panjenengan izin ya, masih terkait konflik antar pejabat elit. Ini saya menyisipkan percakapan Pak Faisal dengan Pak Anies soal suka duka Formula E di Jakarta pada Juni 2022 lalu. Ini hanya sebagai informasi pendukung, ya. Apa yang Kakak Anies rasakan? Bahwa kata Mas Hasto, Kakak Anies dikriminalisasi, dan yang lebih krusial lagi pelakunya adalah presiden pada saat itu. Saya pengen tahu pikiran Kakak Anies tentang itu. Ketika Pak Hasto cerita, saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Kaget. Saya juga kaget. Kaget, karena tidak pernah terbayangkan aja sebelumnya. Saya ketika menjalani tugas di Jakarta itu mengalami banyak sekali pembatasan di dalam kita bekerja. Pada waktu itu saya membayangkan ini inisiatif bawahan. Seperti tadi saya cerita, misalnya gini, kita mau membuat track untuk Formula E. Track itu kan aspal ya. Lalu ketika mau mencari aspalnya nggak ada yang mau jual aspalnya. Kan pusing juga kan. Padahal itu aspalnya khusus, nggak ada yang mau jual. Termasuk BUMN gitu, nggak mau jual. Yang lain nggak mau jual. Akhirnya bikin sendiri dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, dikerjakan sendiri. Sampai molen untuk penyampurnya itu rusak beberapa kali. Karena molen itu biasa dipakai untuk nyampur semen, dipakai untuk nyampur aspal. Oke. Tapi pada waktu itu kita semua melihat ini sebagai ya inisiatif di bawah yang jangan sampai nanti saya ditegur. Dah selesai, alhamdulillah kita taruh di tempat teduh. Semoga germinasinya terjadi. Terima kasih sudah menonton.